Selamat datang di video presentasi analisis kuantitatif air yang berbasis modul pembelajaran standar American Petroleum Institute Recommended Practice 45 sebagai panduan dalam penyusunan praktikum fluida reservoir dan PPT pada kali ini. Lanjut pada bagian pertama. Nah, di sini kita bisa bayangkan sebuah reservoir yang telah berproduksi selama bertahun-tahun secara alami memiliki tekanan reservoir yang menurun dan juga air formasi akan ikut terproduksi ke permukaan bersama minyak mentah. Nah, air sin ini bukan sembarang air biasa, karena air ini telah lama terkontak dengan batuan reservoir selama jutaan tahun. Tentu akan membawa unsur kimiawi yang sangat spesifik. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Mengapa sih kita perlu menganalisis komposisi ionik ini secara mendetail? Pertama, dari perspektif rekayasa reservoir, campuran air injeksi yang tidak kompatibel dengan air formasi dapat memicu reaksi pengendapan skala garam seperti BaSO4 dan CaCO3 di dalam pori batuan. Hal ini mengakibatkan formation damage permanen yang menurunkan permeabilitas reservoir secara irreversibel. Lanjut yang kedua ada dari perspektif integritas fasilitas. Nah, kandungan ion klorida yang tinggi akan mempercepat laju korosi pitting pada baja karbon pipa alir, sedangkan kelebihan ion bikarbonat mendorong terbentuknya kerak karbonat di dinding tangki separator. Selanjutnya dari perspektif lingkungan. Nah, air sendiri yang terproduksi mengandung polutan kompleks mulai dari hidrokarbon teremulsi hingga logam berat dan juga material radioaktif alami yang disebut dengan norm. Naturally occurring radioactive material seperti radium-226. Nah, analisis ini menggunakan standar API RP45 sebagai fondasi ilmiah untuk menjawab persoalan-persoalan secara struktur dan sistematis. Nah, selanjutnya pada bagian kedua, prosedur sampling dan preservasi. Nah, kualitas data analisis laboratorium sepenuhnya bergantung pada integritas sampel yang diambil di lapangan. API RP45 mengatur prosedur ini dengan cukup ketat, sehingga kita perlu memahami alasan ilmiah di balik setiap persyaratannya. Nah, alasan yang pertama, mengapa botol HDPE polietilena ini memiliki densitas tinggi sehingga sifatnya nonpolar yang akan mencegah absorpsi ion anorganik ke dinding wadah. Namun, untuk analisa minyak dan lemak, justru botol kaca ember yang akan digunakan. Karena senyawa organik ringan seperti bensena dan toluena dapat diserap ke dalam matriks polimer plastik, menyebabkan hasil uji lebih rendah dari sesungguhnya. Tahap filtrasi lapangan menggunakan membran 0,45 mikron, bukan sekadar formalitas. Ukuran ini secara internasional ditetapkan sebagai batas pemisah antara fase terlarut dan tersuspensi. Jika partikel koloid dan suspensi tidak dieliminasi, data analisis ion akan terdistorsi karena logam yang seharusnya terikat pada partikel ikut terukur sebagai logam terlarut. Lalu, mengapa sampel diasamkan dengan HNO3 hingga pH kurang dari 2? Ini berkaitan dengan kesetimbangan kimia besi dalam air. Ion besi 2 Fe2+ yang terlarut akan teroksidasi oleh oksigen terlarut menjadi besi 3 Fe3+, yang kemudian mengendap sebagai FeOH3 berwarna karat. Dengan menurunkan pH ke kondisi asam kuat, kesetimbangan digeser ke arah kanan sehingga ion hidrogen berkompetisi dengan ion logam untuk mengikat gugus hidroksil, sehingga presipitasi besi dicegah dan semua kation tetap dalam fase larutan sampai mencapai laboratorium. Setelah bagian 2 dan 1 selesai, di sini akan lanjut kepada bagian dan segmen ketiga, yaitu analisis ion dengan metode dan prinsip kimia. Parameter pertama adalah alkalinitas, ukuran kemampuan air menetralkan asam yang secara praktis mencerminkan konsentrasi ion bikarbonat, karbonat, dan hidroksil. Mengapa menggunakan dua indikator berbeda? Karena ketiga spesies ini memiliki titik keseimbangan kimia yang berbeda. Indikator phenol phthalein berubah warna tepat pada pH 8,3,
titik ini mempresentasikan konversi sempurna CO3 2-. Nah, menjadikan HCO3- serta netralisasi seluruh OH-, sedangkan indikator methyl orange berubah warna pada pH 4,5 yang mempresentasikan konversi tuntas HCO3 menjadi H2CO3. Asam karbon yang tidak stabil segera terurai menjadi CO2 dan H2O. Dengan dua titik titrasi ini, kita bisa menghitung proporsi masing-masing spesies secara matematis menggunakan hubungan volume titran P dan sesuai dengan standar EPHA. Selanjutnya, analisis klorida. Klorida dianalisis menggunakan metode arganometri Mohr, reaksi pengendapan selektif menggunakan perak nitrat AgNO3. Prinsipnya didasarkan pada perbedaan hasil kali kelarutan atau KSP antara dua garam perak. AgCl memiliki KSP sekitar 1,8 dikali 10 pangkat min 10, jauh lebih kecil dari Ag2CrO4 yang KSP-nya sekitar 1,1 dikali 10 pangkat min 12. Ini berarti AgCl mengendap terlebih dahulu secara kualitatif. Seluruh ion klorida habis bereaksi membentuk endapan putih sebelum kelebihan ion Ag+ dan bereaksi dengan indikator kromat membentuk endapan merah bata. Inilah sebabnya konsentrasi indikator K2CrO4 harus diatur tepat. Terlalu pekat akan memunculkan warna merah prematur sebelum titik ekuivalen. Terlalu encer sendiri akan menyebabkan titik akhir terlewat. Selanjutnya, analisis kalsium, magnesium, dan natrium. Kalsium dan magnesium sendiri diukur menggunakan titrasi kompleksometri dengan EDTA, ethylene dimethyl tetraacetic acid. EDTA sendiri adalah ligan heksadentat yang membentuk kompleks 1:1 dengan hampir semua ion logam divalen dan trivalen. Kunci analisis ini ialah melalui manipulasi pH yang bagus, karena pada pH 10 baik Ca2+ maupun Mg2+ berikatan dengan EDTA, memberikan kesadaran total. Namun ketika pH dinaikkan ke 12 hingga 13 menggunakan NaOH pekat, ion Mg2+ mengendap sempurna sebagai MgOH2. Karena KSP OH2 sangat kecil pada pH ini, akibatnya EDTA hanya bereaksi dengan Ca2+ yang tersisa. Konsentrasi Mg2+ sendiri diperoleh dari selisih kedua titrasi tersebut. Perubahan warna indikator EBT dari merah anggur ke biru terjadi karena EDTA bebas memiliki afinitas yang jauh lebih tinggi terhadap ion logam dibanding kompleks logam indikator. Saat EDTA mencapai seluruh logam, indikator dilepas dan menampilkan warna bebasnya yaitu biru. Nah, yang terakhir sendiri analisis natrium. Karena natrium tidak diukur secara langsung, melainkan dihitung dari prinsip netralitas muatan listrik, hukum kesetimbangan statik menyatakan bahwa dalam larutan apapun, jumlah total muatan positif kation dalam satu satuan mili ekuivalen per liter harus setara dengan jumlah total muatan negatif anion. Maka konsentrasi Na+ sama dengan total satuan meg per L anion dikurangi total meg per L seluruh kation non-natrium yang telah terukur. Selanjutnya, metode gravimetri. Nah, ada dua, yaitu sulfat dan TDS, total dissolved solid. Nah, sulfat sendiri diukur secara gravimetri melalui pengendapan BaSO4 yang dilakukan dalam suasana asam hangat untuk mencegah kopresipitasi pengotor seperti karbonat dan fosfat. Pemijaran pada 800 derajat Celcius bertujuan untuk menguraikan barium sulfat hidrat dan menghilangkan zat organik yang mungkin terjebak. Selanjutnya, total dissolved solid diukur pada suhu 180 derajat Celcius. Suhu ini dipilih secara spesifik untuk menguapkan air bebas dan air terikat kristal tanpa mendekomposisi garam bikarbonat menjadi karbonat. Data mentah analisis ion tersebut hanya bermakna jika dapat
menginterpretasikannya dalam konteks yang lebih luas. Langkah pertama sendiri yang dapat dilakukan ialah memverifikasi neraca ion dengan memeriksa apakah selisih persentase dari antara total kation dan anion tersebut dalam satuan meg per L memenuhi batas toleransi analitik. Nah, berdasarkan standar APA RP45, perbedaan neraca ion yang dapat diterima adalah kurang dari 5% dari sampel segar. Sehingga jika perbedaan melebihi 10%, ini merupakan sebuah tanda sinyal yang kuat mengenai kesalahan sistematis dalam prosedur, baik tahap preparasi, pengenceran maupun titrasi itu sendiri. Selanjutnya, nilai TDS dapat divalidasi silang dengan pengukuran konduktivitas listrik dan berat jenis menggunakan korelasi empiris Jones. Sampel air formasi dengan TDS tinggi, misalnya di atas 50.000 mg per liter, umumnya memiliki berat jenis lebih dari 1,03 gram per cm kubik. Nah, deviasi besar antara TDS gravimetri dan TDS kalkulasi dari konduktivitas ini mengindikasikan adanya ion kompleks yang tidak terukur dalam protokol standar, seperti ion besi dalam konsentrasi tinggi atau senyawa organik terlarut. Klasifikasi tipe air formasi menggunakan diagram strip ataupun diagram Piper memungkinkan kita mengelompokkan sampel berdasarkan dominasi ion. Apakah air formasi termasuk tipe sodium klorida yang khas reservoir dalam ataupun tipe kalsium bikarbonat yang lebih mirip air meteorik yang terserap. Nah, atau tipe terakhir yaitu magnesium sulfat yang mengindikasikan koneksi dengan formasi evaporit. Nah, kompatibilitas air injeksi dengan air formasi dievaluasi menggunakan kalkulasi indeks stabilitas Langelier dan indeks Riesner untuk prediksi kecenderungan pembentukan kerak CaCO3, parameter kritis dalam desain program water flooding. Pemahaman tentang sumber kesalahan adalah tanda kematangan ilmiah seorang analis. Dalam analisis air formasi terdapat 3 kategori utama sumber bias yang perlu dibahas secara mekanistik. Kategori pertama adalah kesalahan pra-analitik atau sampling error. Penundaan waktu antara pengambilan sampel dan analisis laboratorium menyebabkan perubahan komposisi kimia yang tidak dapat dipulihkan. Gas CO2 yang terlarut akan terlepas ke atmosfer, menggeser ke setimbangan karbonat bikarbonat, dan menurunkan alkalinitas terukur. Selanjutnya, oksidasi Fe2+ sendiri menjadi endapan FeOH3, mengurangi konsentrasi besi terlarut. Pertumbuhan bakteri sulfat seperti reduktor mengonsumsi SO42- dan juga memproduksi H2S yang mengubah profil ionik secara signifikan. Selanjutnya sendiri yaitu kategori kedua mengenai kesalahan interferensi kimia. Pada titrasi klorida metode Mohr, kehadiran ion sulfida S2- dan ion kromat dalam konsentrasi tinggi akan mengendapkan perak secara kompetitif sebelum titik ekuivalen, menyebabkan hasil lebih tinggi dari aktual positive bias. Pada titrasi EDTA, ion besi, aluminium, dan mangan, bila tidak diblokir dengan agen pengompleks seperti KCN, akan terikat oleh EDTA secara kompetitif. Hal ini menyumbang pada nilai kesadahan total yang berlebih. Kategori ketiga adalah kesalahan gravimetri. Pada penentuan TTS, pemanasan berlebih melampaui suhu 180 derajat Celcius dapat mendekomposisi NaHCO3 menjadi Na2CO3 dan CO2. Kehilangan massa yang menyebabkan TDS terukur lebih rendah. Sebaliknya, pengeringan tidak sempurna menyisakan air absorpsi yang meningkatkan bobot residu secara artifisial. Nah, data analisis air formasi yang akurat akan menghubungkannya langsung dengan laboratorium dan pengambilan keputusan rekayasa tentu yang akan bernilai jutaan dolar keuntungan di lapangan secara aslinya. Nah, secara industri tadi alkalinitas seperti HCO3-, CO32-, dan OH- memiliki metode titrasi asidimetri, elektrometri, dan Gradford. Hal ini bisa digunakan titrasi asidimetri 2 indikator.
dengan pengontrolan kesetimbangan karbonat reservoir serta mempengaruhi kecenderungan pembentukan kerak CaCO3 dan juga digunakan sebagai indikator kualitas air injeksi. Nah, prinsipnya dan prosedurnya sendiri, titrasinya dinetralisasi dengan H2SO4 atau HCl 0,02N. Nah, tahap 1 sendiri dengan indikator PP hingga pH 8,3, dilanjutkan tahap 2 yang mengganti indikator MO hingga pH 4,5. Pada indikator PP, warna merah muda akan berubah menjadi tak berwarna, sedangkan pada indikator MO, warna kuningnya akan menjadi jingga kemerahan. Nah, di penggunaan ini memiliki kelemahan dan interferensi, yakni H2S dan asam organik volatil membiaskan pembacaan sehingga harus diatasi dengan aerasi nitrogen ataupun pengasaman pendahuluan terkontrol. Dan terakhir, kegunaan dari larutan ini yang mulai dari HCl atau H2SO4 0,02N sebagai titran penurun pH. Sedangkan larutan PP sebagai penanda titik akhir tahap 1 dan juga MO sebagai penanda titik akhir tahap 2. Selanjutnya pada klorida yang mana memiliki metode argentometri seperti Mohr, Volhard, dan Fajans. Selalu ada juga merkurimetri dan juga potensimetri. Hal ini bisa digunakan argentometri metode Mohr. Dengan signifikasi ion dominan penentu salinitas air formasi, indikator utama korosi pipa baja, dan juga penanda intrusi air laut. Selanjutnya, prinsip dan prosedur dari CL-min ini dimulai dari titrasi pengendapan dengan AgNO3 pada suasana netral basah, lalu ditambahkan indikator K2CrO4, sehingga titrasi akan membuat perubahan warna permanen. Nah, perubahannya sendiri yang mana pertama putih yang terjadi sepanjang titrasi akan lanjut pada larutan putih keruh yang berubah menjadi warna merah bata. Larutan ini memiliki kelemahan dalam pengendapan Ag+ yang secara kompetitif dapat diatasi dengan penambahan H2O2 ataupun pendidihan dalam HNO3 dan juga harus diencerkan sebelum titrasi. Kegunaan larutan sendiri ada dua, yaitu AgNO3 sebagai titran pengendap CL- dan juga K2CrO4 sebagai indikator titik akhir. Selanjutnya seperti analisis yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu Ca2+ dan juga Mg2+ atau kalsium dan magnesium sendiri memiliki metode kompleksometri EDTA dan juga gravimetri oksalat. Nah, yang biasanya digunakan itu kompleksometri EDTA yang dapat digunakan sebagai penentu kesadahan air, pemicu kerak CaCO3 dan MgCO3 di fasilitas permukaan dan reservoir. Selain itu juga dapat digunakan sebagai parameter kritis desain water treatment. Prinsip prosedurnya sendiri dimulai dari titrasi kompleksometri 2 tahap, yang mana tahap pertama yaitu pH 10 dengan buffer amonia akan memberikan total Ca2+ dan Mg plus Mg2+. Lalu tahap kedua pada pH 12 hingga 13 dengan NaOH yang menjadi Mg2+ diendapkan, lalu titrasi Ca2+ 1 bagian saja, di mana Mg2+ akan menandakan selisih keduanya. Di mana perubahan warna dari EBT sendiri yang awalnya kompleks merah anggur menjadi biru saat EDTA menggantikan ion logam. Lalu pada Morex kompleks merah muda akan berubah menjadi ungu pada saat titik akhir Ca2+. Yang terakhir Mg2+ plus 2OH- yang awalnya MgOH2 ini akan menjadi warna putih pada pH 12 hingga 13. Kelemahannya sendiri yaitu Fe3+, Al3+, dan juga Mn2+. Berkompetisi mengikat EDTA sehingga meninggikan nilai kesadahan. Nah, hal ini dapat diatasi dengan penambahan agen pengompleks selektif ACN atau penghilangan logam sebelum titrasi. Nah, kegunaan dari larutan sendiri mulai dari EDTA yaitu sebagai titran pengelat Ca2+ dan juga Mg2+. Lalu buffer amonia pH 10 sebagai kondisi titrasi kesadahan total. Lalu ada juga NaOH pekat sebagai pengendap Mg2+ dan
pengubah Mg2+ menjadi MgOH2 untuk isolasi Ca2+. Selanjutnya ada EBT sebagai indikator kesadaran total yang ditandai dengan warna merah anggur menjadi biru. Selanjutnya yang terakhir ada Morexit sebagai indikator spesifik Ca2+, yang dimana ditandai dengan warna merah muda yang berubah menjadi ungu. Selanjutnya ada natrium ataupun Na+, di mana tersedia flame photometry ataupun kalkulasi neraca muatan sebagai metode yang tersedia untuk digunakan. Namun biasanya secara umum kesetimbangan muatan atau kalkulasi yang paling sering digunakan. Hal ini natrium ini bisa digunakan sebagai kation dominan dalam air formasi dalam. Prinsip prosedurnya dimulai dari hukum netralitas listrik yang terdapat dari kation dan juga anion, di mana total anion terukur akan dikurangi total kation non-Na yang terukur, dan terakhirnya yang satuan awalnya dari meg per L akan dikonversi menjadi miligram per liter. Natrium ini tidak memiliki reaksi kimia dan juga karena perhitungan jadi tidak ada perubahan warna karena perhitungannya sendiri berasal dari kalkulasi matematis. Nah, kelemahannya sendiri akumulasi seluruh error analitik sebelumnya. Jika neraca ion meleset lebih dari 5%, nilai Na+ tidak dapat digunakan ataupun dipercaya karena interferensi langsungnya pun tidak ada, namun akan sedikit sensitif terhadap kesalahan titrasi ion lainnya. Selanjutnya ion sulfat SO4-2-min. Nah, metode sendiri yang ada yaitu gravimetri BaSO4 dan juga turbidimetri. Biasanya sendiri gravimetri lebih sering digunakan pada secara umumnya. Selanjutnya ini digunakan sebagai indikator kompabilitas air injeksi dan juga penanda koneksi dengan formasi evaporit. Nah, prinsipnya sendiri bisa dimulai dari penambahan BaCl ke filtrat asam hangat yang dilanjutkan dengan pengendapan BaSO4, lalu disaring dengan kertas bebas abu dan juga dipijar dengan suhu 800 derajat Celcius. Yang terakhir, bisa dilakukan penimbangan berat konstan. Perubahan sendiri dan reaksinya sendiri dimulai dari Ba2+S. Ba2+ ditambah SO4-2- yang akan berubah menjadi BaSO4 dengan endapan putih. Larutannya sendiri yang awalnya jernih berubah menjadi putih keruh saat BaCl2 ditambahkan. Nah, kelemahannya dari ini yaitu presipitasi karbonat, fosfat, dan nitrat bersama BaSO4 akan meningkatkan bobot atau berat dari massa tersebut tidak bisa dipercaya ataupun palsu. Hal ini dapat diatasi dengan pengondisian suasana asam sebelum pengendapan pelarutan interferensi tersebut. Nah, kesimpulan terakhir sendiri akan ditutup dengan TDS atau Total Dissolved Solid, yang dimana biasanya metodenya yaitu gravimetri evaporasi dan conductivimetry serta kalkulasi analisis ion. Biasanya sendiri paling umum digunakan gravimetri pada evaporasi suhu 180 derajat. Penggunaannya sendiri sebagai parameter ringkasan salinitas, total air formasi, dasar klasifikasi tipe air, input korelasi empiris berat jenis, dan juga parameter peregulasi pembuangan produced water. Prinsip sendiri bisa dimulai dari filter yang sampel tersebut, filter sampel TDS dengan membran 0, mikromili, dilanjutkan dengan evaporasi filtrat di cawan porselen di atas penangas air. Lalu dilanjutkan dengan pengeringan oven 180 derajat hingga bobot konstan dengan prinsip dan prosedurnya diakhiri pada penimbangan residunya. Nah, selanjutnya sendiri ada reaksi dan perubahan warna. Nah, pada TDS ini tidak ada reaksi kimia
Namun jika dilihat secara fisik, larutan yang menguap akan menghasilkan residu kristal garam putih yang tertinggal di cawan. Sedangkan kelemahan dan interferensinya sendiri yaitu pada suhu di atas 180 derajat, pendekomposian NaHCO3 akan menghasilkan yang akurasi yang lebih rendah. Suhu dikurang dari 180 derajat Celcius akan menyisakan air kristalisasi yang akan menghasilkan hasil lebih tinggi. Lalu senyawa organik volatil ini akan menguap ikut bersama air dan menyebabkan biasnya negatif karena pada sampel terdapat kandungan hidrokarbon tinggi. Itulah kesimpulan dari beberapa ion-ion yang pada slide sebelumnya. Terakhir di sini saya akan menunjukkan daftar pustaka utama yang saya pakai, yaitu pertama ada IPA RP45 dengan judul literatur yaitu Recommended Practice for Analysis of Oilfield Water 3rd edition, di mana pembubinya yaitu APA Publishing Service. Selanjutnya yang kedua ada penulis yaitu Jones pada tahun 1988 dengan judul literatur Empirical Correlation of Specific Gravity and Total Dissolved Solid for Exploration Well Waters dengan pempublish yaitu Petroleum Engineering Press. Dan terakhir di sini ada penulis yaitu Patton pada tahun 1995 dengan judul literatur yaitu Applied Water Technology 2nd edition dengan mempublish yaitu Campbell Petroleum Series. Cukup sekian presentasi video saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.